Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama aku dan Bekti. Dan mungkin video kali ini bukan merupakan segmen sembang. Dan video ini mungkin tidak semenarik video-video lainnya. Jadi ya menurutku ini bakal menjadi video yang membosankan sih. Tapi aku tetap tertarik dan ingin membuat video ini karena banyak banget, sebenarnya tidak banyak, tapi tidak sedikit juga orang yang berkomentar kenapa aku tuh di semua videoku itu tidak berbahasa Melayu, padahal aku orang Riau gitu loh. Ya sebenarnya beberapa komentar sudah ada yang aku jelasin dan aku balasin gitu, tapi ya banyak juga yang belum aku balas dan tanggapi satu-satu gitu. Jadi aku berpikir mungkin aku udah buat satu video aja kali ya untuk menjelaskan ini seperti itu. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung aku, mendukung channel ini, terkhusus channel ini ya kan, hingga sampai ke tahap ini. Aku sangat berterima kasih sekali. Tanpa bantuan teman-teman, aku tidak akan sampai pada titik ini. Semoga segmen sembang dan segmen-segmen lainnya bisa terus berjalan, dan aku juga bisa menghadirkan video-video hiburan atau konten-konten menarik lainnya hingga selanjutnya. Dan satu hal lagi yang perlu aku sampaikan sebelum ke pembahasannya. Jadi beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba subscriberku ini naik pesat sekali. Aku kaget awalnya, kenapa ini kok bisa naik sangat pesat, dan aku awalnya tuh bangga banget gitu, seneng gitu, wih subscriberku sangat cepat ya naiknya pesat gitu. Tapi lama kelamaan aku menganggap ini adalah sebuah anomali, sebuah keanehan gitu, karena aneh aja kenapa naiknya secepat ini gitu. Untuk subscriber asli aku itu seharusnya hingga saat ini itu adalah sekitar 6.000 atau 7.000, mungkin sekitar segitu. Tapi karena kejadian beberapa hari yang lalu itu melonjak tinggi lah pokoknya, bahkan melebihi 20.000, bayangkan coba gitu. Bukannya seneng, aku malah kecewa sebetulnya, karena ternyata setelah aku telusuri ada salah satu videoku yang masuk ke dalam sebuah website uh, yang mana orang bisa mendapatkan uang atau penghasilan dari situ. Tapi aku tidak tahu ya ini benar atau tidak. Ini karena ada salah satu orang yang memberikan informasi ini kepadaku yang setelah menonton videoku itu. Jadi syaratnya untuk menghasilkan uang tersebut itu harus like serta subscribe channel YouTube seseorang yang mana linknya itu diberikan oleh si admin website tersebut. Nama websitenya itu kalau tidak salah iShare. Nah, menurut data dari si YouTube-nya ini, mayoritas kebanyakan itu penggunanya adalah masyarakat dari Singapura. Jadi ada yang bertanya kepada aku, berapa aku membayar mereka untuk mempromosikan channelku ini? Gitu. Aku bingung dong, karena aku tidak ada mempromosikan kemana-mana, tidak ada membayar kemana-mana. Akhirnya video yang di-share oleh si admin iShare tersebut, aku private gitu. Kalau kalian sadar, ada satu videoku yang hilang. Tidak aku hapus, tapi aku private gitu. Dan subscriberku pun aku sembunyikan untuk sementara waktu karena tiba-tiba ya turun lah. Makin kesini makin turun subscribernya. Jadi ya aku sih lebih seneng kalau misalnya subscriberku tuh yang murni-murni aja, yang real, yang memang ingin menikmati setiap video-videoku, bukan karena menghasilkan uang seperti itu. Jadi ya itu sih salah satu yang aku bahas. Oke, nggak usah lama-lama, langsung ke videonya. Kita masuk ke inti video. Sebenarnya udah lama sih tadi. Nah, banyak banget orang yang menanyakan kenapa aku katanya orang Riau gitu loh, tapi nggak bisa berbahasa Melayu, tidak menggunakan bahasa Melayu di setiap videoku. Kenapa gitu? Jadi bahkan ada yang sampai komentarnya itu pakai tanda seru gitu ya. Tanda seru tahu ya, itu mengekspresikan kekesalan, kemarahan, ketegasan, entahlah apalah, sampai segitunya gitu. Pertama yang ingin aku sampaikan ini adalah aku tidak akan membahas masalah sejarah di video ini seperti itu. Memang seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu bermula dari bahasa Melayu, dari Melayu gitu ya. Itu sudah kita ketahui lah. Jadi di sini aku tidak akan membahas asal mula, tidak akan membahas sejarah, tapi aku akan membahas kondisi terkini di Riau. Bagaimana cara pandang orang terhadap suatu suku seperti itu. Nah, satu hal lagi yang ingin aku sampaikan, bahwasannya Riau dan Kepulauan Riau itu berbeda. Ya, sekali lagi Riau dan Kepulauan Riau itu berbeda.
Setahu aku di Kepulauan Riau itu memang masih banyak sekali orang yang berbahasa Melayu gitu. Bisa dilihat saja banyak juga YouTuber-YouTuber yang dari Kepulauan Riau. Aku nggak tahu banyak, tapi ada kemarin satu dari, aduh abang siapa tuh lupa namanya. Pokoknya ada satu, dia orang Kepulauan Riau atau biasa disebut Kepri. Nah, di situ masih sangat kental bahasa Melayunya seperti itu. Nah, sedangkan aku tinggal di Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Jadi ya aku posisinya di Pekanbaru seperti itu. Oke, next point berikutnya adalah bahwasanya di Indonesia ini kan sama-sama kita tahu ya, teman-teman tahu bahwa banyak sekali suku-sukunya. Ada Minang, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, dan ya salah satunya Melayu gitu. Ada Melayu juga. Jadi sangat banyak sekali budaya jadi sangat banyak sekali suku-suku yang ada. Nah, suku-suku ini tentunya memiliki bahasa dan kebudayaan yang khas pula, yang menjadi ciri khas dari suku masing-masing. Dan setiap daerah itu memiliki suku dan kebudayaannya masing-masing. Misalnya daerah Sumatera Barat itu mayoritas atau dikenal dengan suku Minang, memiliki kebudayaan dan adat istiadat Minang. Kalau di Sumatera Utara itu suku Batak ya. Jadi bahasa daerahnya pun bahasa Batak. Kalau di Jawa itu ya tentu ya udah tahu lah ya Jawa. Jadi ada bahasa daerahnya Jawa dan kebudayaan Jawa. Nah, Riau ini memang di Indonesia dikenal dengan Melayunya gitu loh. Dengan Melayunya. Yang aku pernah tahu dulu itu memang di Riau itu masih banyak orang-orang asli yang bersuku Melayu seperti itu. Karena aku sering main di Pekanbaru, sekarang ini Pekanbaru ini sudah, menurut aku sudah jarang sekali orang yang berbahasa Melayu. Bahkan mungkin orang yang bersuku asli Melayu itu sudah jarang gitu loh. Sudah sangat jarang. Karena telah banyak pendatang. Ya, telah banyak pendatang. Malah kebanyakan di Pekanbaru itu kalau menurut aku itu adalah suku Minang. Terlebih lagi Riau dan Sumatera Barat itu bersebelahan ya, tetanggaan. Jadi memang para pedagang itu memang kebanyakan dari suku Minang, dari Sumatera Barat ke Pekanbaru. Yang dari Jawa pun ada juga. Nah, selain itu kenapa suku Melayu di Riau ini semakin sedikit? Karena pada tahun 1990 itu zamannya Pak Presiden Soeharto, itu ada namanya program transmigrasi, yaitu pemindahan penduduk dari Jawa, karena waktu itu di Pulau Jawa sangat padat penduduknya, sehingga ada program transmigrasi yang mana mengharuskan penduduk Jawa tersebut ikut ke Riau seperti itu. Jadi diikut pindahkan seperti itu dengan diberi imbalan berupa tanah serta kebun kalau tak salah ya. Ya pokoknya kalau nggak salah tuh tanah, dan bulanannya waktu itu setiap bulan diberi bahan pangan ya, bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari setiap bulannya. Nah, salah satu orang yang ikut itu adalah orang tuaku. Jadi kalau kalian cek di Wikipedia, itu suku Melayu itu di Riau sekarang ini hanya ada sekitar 33% dan 29%-nya itu suku Jawa. Sisanya itu ya campur-campur lah, ada Bugis, ada Minang, ada Sunda gitu, campur-campur gitu. Jadi suku Melayu aslinya itu sudah ini juga masih tertinggi, cuman ya tidak sebanyak dulu-dulu lah gitu. Apalagi sekarang banyak terjadi perkawinan silang antar suku kan. Jadi ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi agak dipahami aja lah ya. Nah, kemudian karena suku yang banyak dan beraneka ragam yang ada di Riau ini, jadi tidak mungkin rasanya kami berkomunikasi dengan bahasa Melayu gitu loh. Aku lahir dan besar di Riau memang, tapi aku tidak dididik dengan bahasa Melayu. Tapi bahasa yang Melayu di sini yang aku maksudnya yang seperti di Malaysia ya, atau seperti di Kepulauan Riau gitu. Aku dididik dengan bahasa Indonesia. Bahkan aku bisa belajar bahasa Jawa itu dari teman-temanku gitu, bukan dari orang tuaku. Aku di rumah tetap pakai bahasa Indonesia gitu loh. By the way, aku orang Jawa ya, aku termasuk orang Jawa. Jadi mungkin itu yang terjadi menurut aku, ini sekali lagi menurut aku ya, yang terjadi di Pekanbaru saat ini. Karena sudah banyak suku-suku lain yang masuk dan pedagang-pedagang dari luar Riau yang masuk, sehingga
mengurangi penggunaan bahasa Melayu dan ya jadinya bahasa Indonesia lah yang dipakai sekarang kan gitu. Tapi masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Seperti Bengkali, Sorokan Hilir, Dumai, Kepulauan Meranti, Pelelawan, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan kayaknya itu ya, aku ingatnya itu doang sih. Nah, daerah-daerah yang aku sebutin tadi itu masih menggunakan bahasa-bahasa Melayu gitu loh. Apalagi yang pernah aku kunjungi itu Bengkalis. Wah, itu masih masih cukup khas banget bahasa Melayunya gitu. Slangnya masih sangat inilah. Apalagi daerah pesisir kan. Biasanya daerah pesisir ini lebih kental gitu loh bahasa Melayunya gitu loh. Tapi untuk di beberapa daerah, kayak di tempatku, aku ini di Kampar, nah itu sudah banyak mayoritas penduduk Jawa, apalagi Pekanbaru ya, jadi ibu kota gitu. Jadi semua orang berkunjung ke ibu kota, jadi ya sudah sangat jarang lah penggunaan bahasa Melayu. Tapi bukan berarti kebudayaan Melayu itu hilang ya di Riau. Dalam acara resmi atau formal itu budaya Melayu itu masih sangat dipakai. Misalnya selalu ada tari persembahan, ada perform tari zapin, ya. Apalagi misalnya kayak Gubernur Riau dan Bapak Wali Kota itu kalau acara resmi kadang masih pakai tanja, pakai songket gitu, pakaian Melayu gitu loh. Bahkan kalau teman-teman ke Pekanbaru, teman-teman perhatikan gedung-gedung ya, desain arsitektur gedung-gedung di Riau ini masih menggunakan ini apa namanya, ukiran-ukiran atau style gaya khas Melayu seperti itu. Nah, jadi meskipun aku bukan asli suku Melayu, tapi karena aku lahir di Riau, aku pun ya menjunjung tinggi budaya Melayu. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya ada biasanya nih ya orang ikut kompetisi menyanyi misalnya penyanyi ikut kompetisi penyanyi dangdut di televisi nasional, tingkat nasional. Nah, misalnya pesertanya ini asalnya Riau, itu pasti slogannya itu hampir sama semua. Takkan Melayu hilang di bumi. Nah, segitulah cintanya menjunjung tinggi budaya Melayu. Meskipun kami ini bukan orang asli Melayu, suku Melayu seperti itu. Nah, jadi bakal sering jadi pertanyaan. Misalnya ini bakal sering ditanyakan, misalnya ada teman mau nikah. Kamu mau nikah kah? Kata dia, iya. Oh, dapat orang mana? Dapat orang Riau. Oh, orang Melayu. Bukan orang Jawa juga. Seperti itu. Jadi meskipun dibilangnya dari Riau ya belum tentu orang Melayu seperti itu. Tapi di Pekanbaru juga, tapi di Riau juga ada namanya LAM, Lembaga Adat Melayu seperti itu. Jadi ya mungkin itulah sedikit cerita ya kenapa aku tidak berbahasa Melayu. Karena memang aku tidak bisa bahasa Melayu, mengerti iya, tapi bisa tidak gitu loh. Aku pun tapi bukan berarti aku tidak menjunjung tinggi budaya Melayu ya. Aku sangat menjunjung tinggi budaya Melayu karena aku memang lahir di Riau gitu. Sebagai putra daerah ya kita harus menjunjung tinggi budaya kita sendiri kan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke guys, jadi mungkin itu saja dulu video aku. Ya Allah, udah panjang banget ini durasinya. Jadi ya seperti itulah kenapa aku tidak bisa berbahasa Melayu, tapi ya yang penting kan isi kontennya, bukan bahasanya gitu loh. Jadi namanya juga reaksi orang Indonesia gitu ya. Jadi ya nggak masalah lah ya kalau orang bahasa Indonesia gitu. Yang penting kan kita sama-sama mengerti, sama-sama paham gitu. So, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung aku. Dan subscriberku akan aku sembunyikan sampai subscriber yang kemarin itu subscribe tidak ikhlas untuk bersubscribe tanpa niat hati untuk subscribe, normal dulu sampai semua kembali normal, subscriber kembali normal gitu. Jadi ya sampai segitulah. Ya udah aku dari Bakti ya. Assalamualaikum.